bensound.com. 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 Oke, selamat pagi Pak Afif. Pagi Pak. Kira-kira Afif sudah tahu belum Pak panggil Afif ke sini? Sudah tahu, Kira-kira kenapa ya? karena sering terlambat ke sekolah. Saya terlambat ke sekolah ya. Tidak apa-apa. Afif tinggal di mana? Saya tinggal di Loran. Di Loran. Dari Loran ke sini kira-kira berapa lama? Kira-kira 30 menit. Setengah jam. Berarti jauh ya. Jarak dari Afif punya rumah ke sekolahnya cukup jauh. Tidak apa-apa. Pak di sini tidak menyarankan kok, tapi kita sama-sama berjuang supaya mencari solusinya. Semua orang pasti mengalami hal yang sama seperti Afif alami. Jadi mereka juga pasti pernah mengalami hal yang sama terlambat. Ini kira-kira Afif punya alasan apa ya? Kenapa bisa terlambat? Karena malam tidur terlambat. Malam tidur terlambat. Kenapa bisa tidur terlambat? Untuk belajar ada tugas sekolah yang terlalu banyak. Main game. Main game akhirnya paginya bangun terlambat. Ya. Kemudian jarak. Biasanya pagi bangun jam berapa? Jam 6.15. 6.15 berarti 30 menit berarti 6.45 sampai di sekolah. Ya. Itu kalau seandainya tidak ada halangan di jalan berarti bisa bahas. Kalau kita jam 7.15 mulai KBM, jam 6.45 kita sudah mulai berdoa. Ya. Kalau seandainya ada halangan di jalan itu terlambat, sering terlambat terus ya. Kira-kira bagaimana akhirnya perasaan terkait dengan sering terlambat? Kira-kira merasa bagaimana? Malu karena tidur dulu. Terus ya. Kalau terlambat biasanya itu buat apa? Disuruh berduduk di dalam acara. Disuruh berlutut di lapangan. Kira-kira Afif mau tidak berubah? Mau. Tadi kalau mau berubah berarti kira-kira bagaimana? Tadi malam main game, kira-kira mau berubah berarti bagaimana cara? Tidak main game lagi. Main game lagi supaya pagi bangun lebih awal karena 30 menit ya ke sekolah. Bisa ya? Afif bisa. Kira-kira penting tidak kita datang ke sekolah tepat waktu dan menjadi siswa di sekolah ya? Penting kan tidak? Penting. Ya. Kita bisa belajar disiplin. Kalau kita datang tepat waktu berarti kita belajar disiplin. Kemudian kita belajar tanggung jawab. Kira-kira kedepannya April mau berubah? Mau. Berubahnya bagaimana? Tidak tidur terlambat lagi. Bangun ke sekolah juga lebih awal supaya tidak terlambat lagi. Supaya bangun lebih awal kira-kira April bagaimana? Pasang alarm. Ya. Di HP itu coba pasang alarm supaya pagi itu bangun lebih awal, cepat. Sekolahnya bisa lebih cepat. Oke, berarti April mau berubah ya? Ya. Rupanya mau berubah. Kalau tidak berubah berarti ke sekolah harus tepat waktu. Kita bisa belajar. Apa tadi? Disiplin, kemudian tanggung jawab. Bisa ya? Bisa. Berarti tadi April sudah tahu ya? Apa? Kekurangan tadi itu kalau kita punya rutinitas main game itu harus
kurang sekarang kembali ke kelas. Posisi kontrol dulu dan transaksi sedikit dari situ. Ini tidak satu. Perubahan paradigma belajar. Ini di kurikulum sebelumnya biasanya itu proses pembelajaran lebih berpusat pada guru. Di kurikulum yang baru ini proses pembelajaran tidak lagi berpusat pada guru, tetapi berpusat kepada peserta didik. Jadi tugas guru itu hanya menuntun peserta didik supaya kalau di filosofi pendidikan yang baru itu tugas guru itu menuntun murid sesuai dengan minat dan bakatnya supaya mencapai selamat dan bahagia. Kemudian yang kedua itu disiplin positif. Disiplin ini kalau kita lihat di kamus bahasa Indonesia itu disiplin itu sama dengan ketaatan terhadap aturan, norma atau tata tertib yang telah ditetapkan. Sedangkan disiplin positif itu merupakan pendekatan yang digunakan untuk menerapkan disiplin sendiri dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Yang tidak pakai hadiah tidak ada hukum. Kemudian yang berikut nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini kita lihat diambil dari ada 3 bagian itu, dari profil pelajar Pancasila, kemudian dari IBO, kemudian ada keterampilan hidup. Nah, dari profil pelajar Pancasila itu beriman dan bertakwa sampai dengan kreatif itu. Kemudian di IBO, kemudian dari keterampilan hidup. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Kebutuhan itu kalau kita lihat di penjelasannya, kebutuhan dasar manusia itu adalah semua yang kita lakukan karena usaha terbaik itu mendapatkan apa yang kita ingin. Yang kita inginkan itu sebetulnya saat ini kita sedang memenuhi kebutuhan. Ada 5 kebutuhan. Untuk kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Kemudian yang kedua itu kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga kebebasan. Kemudian yang keempat itu kesenangan. Dan yang kelima penguasa. Kemudian yang berikutnya motivasi perilaku manusia. Setiap hal yang kita lakukan itu pasti punya alasan. Di sini ada 3 kemungkinan alasan terhadap apa yang kita lakukan. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya siswa ini berkelakuan sesuatu pasti menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Atau yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian motivasi yang ketiga itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kedua yang pertama itu biasanya motivasi eksternal, sedangkan yang terakhir itu adalah motivasi internal atau dari dalam diri. Yang kita inginkan itu yang ketiga. Kemudian yang berikutnya posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru ini. Nanti kita bisa lihat kira-kira kebiasaan saya berada pada posisi kontrol yang mana. Posisi kontrol yang pertama itu penghukum. Ciri-ciri atau tandanya ini saya buatkan. Biasanya nada suaranya tinggi. Nada suaranya tinggi, kemudian bahasa tubuhnya itu mata melotot, jari menunjuk atau menghadap. Kemudian posisi kontrol yang kedua, membuat merasa besar. Itu ciri-cirinya itu nada suaranya memelas, halus atau sedih, kemudian bahasa tubuhnya itu merapat kepada anak, kemudian lesu. Kemudian posisi kontrol yang ketiga itu sebagai teman, itu nada suaranya irama, kemudian akrab dan bercanda. Bahasa tubuhnya merapat ke murid, kemudian mata dan senyum dengan. Kemudian posisi kontrol yang keempat itu pemantau.
Biasanya nada suaranya datang, kemudian masuk dengan format. Kemudian posisi kontrol yang terakhir yang kelima itu sebagai manajer. Ini biasanya nada suaranya tulus, kemudian bahasa tubuhnya tidak kaku dan mendekat kepada murid. Ini kita bisa refleksi kira-kira dalam proses pembelajaran atau dalam kegiatan kita setiap hari di sekolah, itu posisi kontrol kita harus banyak berada pada posisi kontrol yang mana. Saya lebih sering di nomor 1. Kadang ketika siswa buat salah, langsung ada suara tinggi ya. Pak Safi atau Pak Safi biasanya pada posisi yang mana? 1, 2, 3 ya. Oke, kemudian yang berikut keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini harus saya lihat setiap hari kelas itu kita sudah pernah buat. Ada yang buat dengan peraturan kelas, kemudian ada yang buat semacam kontrak kerja antara wali kelas dengan gurunya dengan siswanya, atau ada yang buat antara guru mata pelajaran dengan manajemen kelas. Keyakinan kelas ini beda dengan peraturan. Ya, kalau kita lihat di situ, keyakinan kelas itu bersifatnya lebih akar. Kemudian pernyataannya umum. Yang dibuat dalam bentuk yang positif. Misalnya kalau aturan sekolah dilarang mencoret kursi atau meja. Kalau keyakinan kelas dia lebih ke kalimatnya positif. Misalnya menjaga dan merawat fasilitas sekolah. Jadi dia pernyataannya lebih umum. Kemudian lebih positif. Kemudian keyakinan kelas ini dia dibuat antara guru dan siswa, disepakati secara bersama. Tidak seperti pada peraturan guru yang buat, siswa yang buat, kemudian mau ketemu siswa harus itu. Dia satu arah. Sedangkan keyakinan kelas dibuat bersama, kemudian disepakati secara bersama. Kemudian yang terakhir ini namanya segitiga restitusi. Ketika siswa kita atau peserta didik kita mereka melanggar keyakinan kelas yang sudah disepakati secara bersama. Kalau sebelumnya biasanya misalnya terlambat ke sekolah, itu biasanya kita pakai hukuman. Benar atau tidak? Benar ya? Suruh satu halaman, satu bersihkan WC, berlutut. Di segitiga restitusi ini, ketika siswa melanggar keyakinan kelas yang tadi sudah disepakati bersama, penyelesaiannya tidak lagi menggunakan hukuman, tetapi kita menggunakan ada 3 sisi segitiga restitusi ini. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Ketika dia buat salah, kita stabilkan identitasnya. Kemudian validasi tindak. Jadi yang sudah dia buat salah, validasi tindak dan yang salah itu. Kemudian yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Misalnya siswa kita dapat terlambat. Kalau sudah sering-sering dia terlambat, itu biasanya suruh dia berlutut. Kemudian yang pernah saya buat itu dia berlutut sambil berdoa di dalam kelas. Kemudian berikutnya lagi terlambat lagi minta maaf di kelasnya, terlambat lagi minta maaf di kelas berikutnya. Ternyata itu salah. Yang seharusnya adalah kita menggunakan atau penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Nah, kalau kita lihat di situ pada bagian stabilkan identitas itu kita mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena dia terlambat tadi, dia berbuat salah, tapi dari orang yang gagal dalam melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Pernyataan yang biasa yang dilakukan adalah yang disampaikan kepadanya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan atau Pak juga dulu waktu sekolah itu pernah terlambat. Semua orang pasti pernah melakukan hal yang sama. Kemudian validasi tidak ada yang salah. Jadi pada kebutuhan itu, ini kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindak. Kita tanya alasan, kenapa itu bisa terlambat? Kenapa
waktu terlambat. Bisa saja dalam perjalanan bahan pecah atau kulit sikilan. Kemudian yang terakhir itu kita tanya keyakinan. Kira-kira keyakinan kelas apa yang melanggar? Misalnya disiplin, terkait dengan disiplin. Setelah itu baru kita buatkan kira-kira solusi apa ya, atau Pak bisa bantu apa supaya itu yang semangat lagi. Jadi disepakati secara bersama supaya kedepannya teman-teman ada perubahan. Jadi dia tidak memberikan hukuman. Segitiga restitusi ini tidak ada hukum. Jadi anak buat salah, kita selesai menggunakan 3 sisi segitiga restitusi. Ini untuk segitiga restitusi saya sudah contoh. Ini saya sudah buat kali dalam kelas di kelas 10B. Ini aku ini salah satu peserta yang sering terlambat. Saya sudah berbagai hukuman itu sudah lakukan, tetapi tetap terlambat. Tapi setelah saya coba menggunakan segitiga restitusi ini, itu 2 kali pertemuan terakhir ini dia menjadi percaya diri dan terus di depan. Dan bukti yang diujian kemarin itu di materi terakhir yang hukum dasar itu dia punya pilihan jawaban itu 5 jawaban terakhir di materi terakhir itu dia benar semua. Jadi sepertinya anak yang membutuhkan semacam diakui. Oke, untuk materi yang saya diskusikan ada hal-hal yang mau disampaikan atau masukan atau kritik atau saran. Banget, Yos, ini terkait dengan posisi kontrol dulu tadi ada berapa itu? ada 5 posisi kontrol. Sebagai guru kita sudah tahu siapa dan kita dalam pelaksanaan belajar di kelas yang terjadi itu adalah posisi kontrol pada bagian pertama. Bahkan kata-kata yang kritis itu melukai anak-anak sering diberikan kata-kata. Bagaimana mengatasi hal seperti ini sehingga anak itu merasa nyaman di sekolah, merasa diakui, merasa sekolah itu menjadi tempat terbaik yang mereka, bukan menjadi sekolah ancaman. Kadang sekolah itu didatang tapi sebenarnya bukan menjadi rumah buat mereka, tapi seperti jadi neraka gitu. Dia sudah diterbang mau masuk itu tidak ya. Melangkah ini kan menjadi persoalan. Bagaimana akan dapat persoalan? Baik, terima kasih Pak Yos. Terkait dengan posisi kontrol guru itu, idealnya adalah pada posisi yang kelima, posisi manajer. Tapi kenyataannya kita masih menggunakan bagian yang pertama itu, posisi kontrol yang pertama, yaitu sebagai penghukum. Nah, sebagai penghukum ini, seperti yang Pak Yos sampaikan tadi, anak itu merasa semacam terancam. Kemudian misalnya yang buat itu guru kimia, maka setiap les kimia anak berjuang tidak masuk kelas. Itu kelihatan. Sehingga solusinya adalah ketika kita menemukan anak seperti itu, kita menggunakan yang model terakhir tadi adalah segitiga restitusi. Jadi kita menyelesaikan masalah tanpa masalah. Jadi tidak lagi memberikan hukum. Menggunakan segitiga restitusi itu sama seperti itu, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Jadi anak dengan persoalannya itu kita panggil, kemudian kita menstabilkan identitasnya, kemudian kita validasi tidak ada yang salah. Kenapa membuat seperti itu? Membuat pasti punya alasan. Apa alasannya? Kemudian yang terakhir keyakinan. Yang pasti adalah kita sudah buat keyakinan kelas.
keyakinan kelas apa yang itu sudah lalu. Kemudian setelah dia berlaku semua, apa yang bisa aku bantu supaya engkau tidak buat lagi hal yang sudah berlaku. Karena yang seperti itu, anak tadi dari identitas yang gagal, dia menjadi identitas yang sukses. Sehingga dia tidak lagi merasa terancam. Dia senang untuk datang ke kelas atau ke sekolah. Seperti itu. Baik dengan guru. Mungkin ada jadi Dinda, Mama, ada Mama ini ada pertanyaan banyak ini Terima kasih banyak. Saya materi yang sangat luar biasa. Saya lebih tertarik kepada poin yang kedua di bagian disiplin positif sebagai nah disiplin ini kan lebih kepada bagaimana melihat ketaatan terhadap aturan norma dengan segala macam kebablasan yang terjadi selama ini di lingkungan sekolah. Bagaimana kehadiran guru sebagai salah satu pionir dan guru penggerak memberikan edukasi buat teman-teman guru lain sehingga punya nilai yang sama, yaitu punya ketaatan terhadap aturan dan norma. Bagaimana guru akan berperan sebagai beda buat kami sehingga kami juga sama-sama punya kesadaran sana untuk membangun disiplin positif selama berada di sekolah ini. oke. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak. Kalau untuk ini kita kembali ke 3 motivasi itu. Kita lihat di sini. Jadi setiap hal yang kita lakukan pasti punya alasan. Jadi misalnya ini kita lihat, misalnya saya mau datang lebih awal ke sekolah, itu tujuannya apakah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau supaya mendapat keuntungan dari pimpinan, atau saya mau datang lebih awal untuk menjadi orang yang saya inginkan, untuk menghargai diri saya sebagai bertanggung jawab saya sebagai guru. Ini tergantung dari motivasi yang ada dalam diri sebagai tadi Bapak sampaikan sebagai guru. Maka yang harus kita lakukan adalah motivasi intrinsik, yaitu saya datang lebih awal ke sekolah. Ini tanggung jawab saya adalah guru bagi guru dari diri. Jadi yang perlu saya sampaikan bahwa yang kita tanam adalah motivasi dari dalam diri, motivasi intrinsik. Yang datang ke sekolah malu memang sebentar, kita bukan suka. Itu berarti masih motivasi eksternal. Yang ingin kita capai adalah harus motivasi intrinsik dari tanggung jawab kita terhadap tugas kita sebagai guru. Sama saya soal segitiga restitusi. Jadi untuk penerapan untuk secara teoritisnya segitiga restitusi ini sangat tidak sama. Kalau yang mau saya tanyakan dulu kira-kira nanti kalau dilihatnya bisa berjalan ada peraturan sekolah dan segitiga restitusi. Contohnya bahwa dalam peraturan sekolah anak yang menolak ini sudah ada kebijakan bahwa sementara sebagai untuk pengembangan diri sebagai guru yang lebih baik, sebagai guru yang menyediakan ini, bahwa kita harus mampu menerapkan segitiga restitusi terhadap anak. Jadi pendapat sebagai kita untuk menerapkan agar penerapan segitiga restitusi ini bisa berjalan secara lebih baik dalam alat ketiga ke sekolah dan ke anak. Untuk penerapan itu bermanfaat, bahkan juga penerapan itu juga punya dampak pada kesenangan anak untuk melakukan hal yang sama berulang karena dinilai karena karakter kita di sini sekarang tidak
tentu itu Lapornya masih sama. terima kasih Pak Syarif. Jadi untuk penerapan segitiga restitusi ini, tadi sebelumnya kan ada keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini adalah turunan atau kita buat dari berdasarkan peraturan sekolah atau peraturan kelas yang sudah dibuat. Bagaimana siswa yang melanggar keyakinan kelas ini, apapun yang terjadi, kita menyelesaikan dengan segitiga tidak boleh diberikan hukuman. Jadi ketika dia melanggar, misalnya terlambatnya secara peraturan sekolah tadi misalnya 3 kali dia terlambat, maka panggilan orang tua misalnya 3 kali alfa panggilan orang tua. Tetapi dalam pelaksanaan restitusi ini tidak berjalan seperti itu. Kita panggil anaknya, kemudian kita melakukan. Kalau memang berulang, ini hal yang sama berulang terus orang yang sama melakukan hal yang sama berulang terus, baru ditindaklanjuti dari guru mata pelajaran atau guru wali kelasnya ke tingkat yang lebih tinggi. Tetapi tidak memberikan hukum. Di restitusi ini dia tidak boleh ada hukum. Jadi kita tanya, bagaimana tindakan yang sampai kita stabilkan identitasnya, kemudian kita tanya alasan kenapa, kenapa terlambat. Kemudian itu ditanya terus, kemudian apa yang bisa kita bantu? Artinya dia sadar bahwa misalnya terlambat karena tadi malam tidur terlambat. Apa yang bisa saya bantu supaya malam itu bisa tidur lebih awal atau bangun terlambat? Apa yang bisa kita bantu, guru bantu supaya pagi itu anak bisa bangun lebih awal? Oh misalnya buat alarm, malam sebelum tidur harus buatkan alarm supaya pagi itu ketika alarm itu harus sudah bangun. Jadi kita membantu dengan cara-cara seperti itu. Tidak bisa kita berikan hukuman langsung, kemudian langsung berikan hukuman, tapi kita membantu bagaimana kita buatkan diskusi, dia mengakui apa yang dia mencerita, apa yang sudah dia buat, kemudian apa yang kita bisa bantu untuk anak ini tidak boleh menyerang lagi. Jadi tidak boleh berikan hukuman. Kalau memang sampai pada titik dia berulang tidak ada perubahan, maka kita dari guru mata pelajaran atau dari kelas tidak ada lebih tinggi. Misalnya guru B harus mendengar dulu untuk mencari tahu lebih jauh tentang anak ini di rumah seperti apa. Sudah ya? Kalau tidak ada lagi berarti kegiatan kita siang hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya, terima kasih banyak untuk waktunya sudah meluangkan waktu menjadi sudah diskusi bersama. Oke, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang.